Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keep Talk with Miss Nia. Kali ini kita akan bahas tentang homophone, yang mana arti dari homophone ini adalah kata atau vocabularies di dalam bahasa Inggris yang hampir sama penulisannya, hampir sama bunyinya, bahkan sama sekali persis bunyinya, tapi memiliki arti yang berbeda. Sebelum itu semuanya, buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sudah like, comment, dan share videonya ke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Bagi kawan-kawan sekalian, adik-adik semuanya yang baru melihat videonya Miss Nia, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di comment, dan di share videonya sebanyak-banyaknya supaya videonya Miss Nia bisa lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa ya buat adik-adik semuanya, selalu terus sisihkan waktu kalian untuk belajar hal-hal yang baik, yang berguna untuk mengembangkan ilmu dan potensi diri kalian. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, let's hit the book. Oke, seperti yang Miss Nia jelaskan tadi di depan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang homophones di dalam bahasa Inggris. Ada yang namanya istilah homophones untuk kata, artinya adalah kata-kata yang memiliki spelling yang hampir sama, pengucapan yang juga hampir sama atau bahkan persis, tapi memiliki arti bahkan kelas kata yang berbeda. Kelas kata itu contohnya seperti noun, kata benda, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, dan lain-lainnya. Nah, untuk memahami homophones ini sendiri itu agak sulit guys, adik-adik semuanya. Ketika kita ingin menghadapi yang namanya homophones ini, kita perlu melakukan 4 langkah. Oke, di mana 4 langkah ini harus kita terapkan setiap harinya, setiap kalinya ketika kita ingin memasteri yang namanya homophones. Langkah yang harus kita tempuh yang pertama adalah memperkaya kosakata kita. Oke, so we need to enrich our vocabularies first. Kita harus memperkaya vocabulary atau kosakata kita dulu. Setelah itu bagian kedua yang penting yang harus kita lakukan adalah memperhatikan konteks, atau dalam bahasa Inggrisnya pay attention to context. Pay attention to context artinya memperhatikan konteksnya. Contohnya ya kan, kalian tuh lagi ngomongin makanan penutup. Oke, nah tiba-tiba kalian langsung pergi ke Mesir, kan nggak mungkin kan? Jadi diperhatikan konteksnya. Setelah yang kedua ada yang ketiga, yaitu memperhatikan ejaannya. So pay attention also to the spelling. Oke, sangat penting untuk memperhatikan ejaan. Kita harus tahu betul ejaannya, karena selip satu huruf ya guys. Homophones ini seperti itu. Contoh simpelnya saja dibuat ada efek akibat dengan efek mempengaruhi. Efek akibat itu diawali dengan huruf I spellingnya di dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan huruf E. Oke, tetapi efek yang mempengaruhi itu diawali dengan huruf E, atau di dalam bahasa Indonesianya A. Oke, jadi spellingnya itu berbeda ketika efek pengaruh yang kelas katanya adalah noun, kata benda, dengan efek mempengaruhi yang kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Jadi itu ya hal terpenting yang ketiga yang harus kita lakukan saat kita mau mempelajari atau mengatasi tentang homophones ini adalah pay attention to spelling. Perhatikan ejaannya. Nah, yang keempat ini, this is the most important thing that you should do every time you learn English. Jadi ini yang keempat adalah hal yang terpenting yang harus kamu kerjakan kalau kamu mau belajar bahasa Inggris atau mau master bahasa Inggris. Itu adalah praktek terus dan terus. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan practice a lot, okay? Practice a lot, praktek terus dan terus. Oke, setelah step by step kita langsung saja ke contoh-contoh berikut ini ya. Contoh-contoh apa saja yang termasuk dalam homophones. Nah, Miss Nia akan berikan 10 pasangan dari homophones. Artinya tidak hanya ini saja, ada banyak sekali, tapi Miss Nia akan berikan 10 contohnya supaya di lain waktu ketika kalian ketemu kata yang hampir mirip nih, kata-kata yang hampir sama dengan mereka ini, kamu bisa pelajari. Yang pertama ada kata sit and sit. Oke, hampir sama kan? Nah, yang mana ini? Gimana ini cara membedakan mereka berdua? Oke, sit and sit. Sit and sit.
Oke, seat yang pertama itu adalah tempat duduk guys. Oke, sama dengan chair, sama dengan kursi gitu. Jadi seat itu adalah tempat duduk di mana kamu duduk. Oke, sementara sit itu adalah duduk. Verb. Yang pertama itu sit sebagai noun atau kata benda, dan yang kedua sit sebagai verb atau kata kerja. Sit down, sit down, sit down. Sementara seat itu adalah kursi atau tempat kamu duduk. Penggunaannya di dalam konteks supaya kamu bisa perhatikan juga konteksnya. Contohnya sebagai berikut ini. Please sit down on your seat. Please sit down on your seat. Tolong atau silakan duduk di tempat duduk Anda. Oke, agak-agak membingungkan ya. Jadi kamu harus mengerti guys. Kalau kamu mau belajar homophones ini, kalian harus mengerti verb kata kerja itu selalu ditempatkan setelah subjek. Oke, atau di awal kata bisa sebagai kalimat perintah ya. Jadi setelah subjek kita bisa buat verb. Oke. Nah, kalau noun itu posisinya setelah verb atau sebelum verb, sebagai subjek atau sebagai objek, ya kan? Sebelum verb itu posisinya itu sebagai subjek, dan setelah verb itu posisinya sebagai objek. Sementara verb atau kata kerja biasanya kita tempatkan di tengah-tengah antara subjek dengan objek. The second words, the second couple, pasangan yang kedua, ada kata desert and dessert. Oke? Desert and dessert. Nah, susah nih kira-kira yang mana ya? Dessert, makanan penutup, atau dessert kah makanan penutup? Kedua kata ini memiliki kelas kata yang sama, yaitu noun atau kata benda, artinya kita bisa tempatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat setelah kata kerja. Namun hati-hati dengan artinya. Arti desert itu adalah gurun pasir. Desert. Sedangkan dessert itu adalah makanan penutup atau pencuci mulut guys. Jadi be careful with the meaning, hati-hati dengan artinya, and the way you read it, the way you pronounce it. Hati-hati dengan kalian mengucapkannya. Untuk pasangan yang ketiga Miss Nia ada kata hurt dengan heart, oke? Hurt dengan heart, hurt, heart, hurt, heart. Hampir sama ya, tapi ada bedanya. Hurt itu H-E-R-T ya, pronunciation-nya seperti itu. Hurt, sementara heart H-A-R-T, heart, oke? Hurt and heart, hurt and heart. Hurt ini posisi kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Jadi kalian sudah tahu posisinya di mana kan? Di sela-sela antara subjek dan objek, oke? Sementara heart itu adalah adverb, bukan, maksud Miss adjektif atau kata sifat, heart, oke? Heart. Nah, penggunaannya di dalam kalimat adalah sebagai berikut ini. By the way, kalian sudah tahu kan penggunaan adjektif di mana? Penggunaan adjektif itu umumnya adalah setelah to be, ya. To be-nya apa? Is, am, are sesuai subjek. Contohnya sebagai berikut di dalam kalimat untuk kata hurt, oke? Don't hurt me. Don't hurt me. Hurt. Don't hurt me. Jangan lukai aku. Don't hurt me. Sementara untuk hard sebagai adjektif kata sifat, kita bisa bilang it's hard. It's so hard. Don't hurt me because it's so hard to forget. Pasangan yang keempat atau the fourth couple datang dari kata compare and compare. Compare and compare, okay? Compare, 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 compare. Jadi beda ya, beda. Meskipun spellingnya hampir sama, huruf yang beda hanya antara A dengan E setelah R, okay? Tetapi spellingnya terlihat atau terdengar beda ya. Compare dengan compare. Compare ini memiliki posisi sebagai verb guys, sebagai kata kerja. Sedangkan compare itu sebagai noun. Compare itu artinya adalah membandingkan, sementara compare itu adalah perbelanjaan. Di dalam contoh kalimat kita bisa buat seperti berikut ini. Don't compare my compare with others. Don't compare my compare with others. Jangan bandingkan perbelanjaanku dengan yang lain. Next words, kata-kata berikutnya dari pasangan, advice dan advice. Oke. Agak benar-benar mirip, tapi yang satu lebih ringan, yang satu lagi lebih berat di tenggorokan. So, there is vibration, ada vibrasinya ketika kita menyebutkan kata yang kedua, oke?
Yang pertama kita bisa katakan dengan tidak ada hambatan sama sekali. Tenang, enak disebutkan. Contoh menyebutkannya seperti berikut ini. Advice. Advice, oke? Advice. Sementara yang kedua, kita sebutkannya agak berat di tenggorokan ya. Advice. Advice, oke? Advice. Advice dengan advice. Terasa di tenggorokan. Advice yang tadi kita sebutkan secara lempang, tidak ada terasa di tenggorokan, itu kelas katanya adalah sebagai kata benda atau noun, oke? Dalam bahasa Indonesianya, advice ini artinya adalah saran, oke? Saran, ya. Sedangkan advice, yang terasa vibrasinya di sini, terasa getarannya, itu adalah verb atau kata kerja, menyarankan artinya. Jadi sudah paham kan antara penggunaan si verb kata kerja dengan si noun kata benda dalam konteksnya? Kita bisa buat seperti berikut ini. Kalau kedua kata ini digabung ke dalam kalimat, maka kalimatnya akan jadi seperti berikut ini. I advise you to take my advice. I advise you to take my advice. Jadi aku menyarankan kamu untuk menerima nasihatku. Pasangan untuk kata yang keenam datang dari kata affect, oke? Affect sebagai verb yang artinya adalah mempengaruhi, dan effect sebagai noun yang artinya adalah akibat atau pengaruh. Jadi supaya dapat membedakan kedua ini adalah kita harus memperhatikan konteksnya. We have to pay attention to the context and we have to pay attention to spelling. Jadi ejaan dan konteksnya. Kalau effect dengan verb berarti dia diawali oleh huruf A, sedangkan effect sebagai noun dia diawali dengan huruf E. Contoh kalimat untuk effect sebagai noun bisa kita katakan seperti berikut ini. Drugs give us many negative effects. Drugs give us many negative effects. Untuk contoh kata kedua, effect sebagai verb kita bisa katakan seperti berikut ini. Smoking can affect bad health. Smoking can affect bad health. Merokok dapat menyebabkan kesehatan yang buruk. Homofon yang ketujuh berasal dari atau datang dari kata live and live. Live and live, oke? Sama dengan advice dan advice tadi, oke? Live, oke? Ketika kita mengatakan live sebagai verb, ada getaran di dalam leher, di tenggorokan kita terasa strong vibration. Sedangkan ketika kita mengatakan leaf sebagai daun, itu lempang, tidak ada sama sekali obstructionnya. Tidak ada hambatannya, lempang. Kita dengan gampang mengatakannya. Leaf, oke? Leaf ini berarti daun, posisinya dalam kelas kata adalah sebagai noun. Sedangkan untuk live yang ada vibrasinya, live, oke, itu posisinya sebagai verb kata kerja yang berarti meninggalkan. Contohnya di dalam kalimat bisa kita gabung keduanya sebagai berikut ini. Don't leave your leaf here. Don't leave your leaf here. Oke, yang pertama live itu sebagai verb terasa di tenggorokan, sedangkan leave down tidak terasa sama sekali. Artinya adalah jangan meninggalkan daunmu di sini. Untuk homofon yang selanjutnya berasal dari kata complement. Oke, complement ini sama pronunciation-nya, tetapi pengejaannya sedikit berbeda. Untuk complement sebagai verb itu ejaannya adalah ada huruf E setelah L. Sedangkan complement untuk noun itu diikuti oleh huruf I setelah L. Complement sebagai verb itu artinya melengkapi, sedangkan complement sebagai noun itu artinya pujian. Let's make the sentence. Ayo kita buat contohnya sebagai berikut ini. He complimented his words with romantic compliment to his girlfriend. Dia melengkapi kata-katanya dengan pujian yang romantis kepada pasangannya. Kesembilan, ada homofon dari here and here. Oke, here sebagai verb atau kata kerja dan here sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, spellingnya berbeda, tapi pronunciation-nya hampir sama. Pengucapannya sama ya. Untuk kata here sebagai verb, spellingnya adalah H-E-A-R. Sedangkan here untuk adverb adalah H-E-R-E. Jadi pronunciation-nya sama, tetapi spelling dan artinya berbeda. Lalu, bagaimana ya membedakan keduanya? Ya, balik lagi, kita harus mengerti konteksnya. Saat kita menggunakan here sebagai verb, artinya posisinya ada di antara subjek dan objek. Sementara ketika kita menggunakan here yang notabene adverb, posisinya itu di dalam kalimat adalah biasanya setelah kata kerja. Contohnya sebagai berikut di dalam kalimat. Do you hear that? I think that sound is
coming from here. Kamu dengar nggak? Kayaknya suaranya dari sini lah. Do you hear that? I think the sound is coming from here. Okay, I'm so excited because this is the last homophone dan Miss Nia akan jelaskan ke kalian. Banyak lagi homophones di luar sana ya. Tapi Miss Nia akan jelaskan 10 pasangan saja untuk malam ini, untuk hari ini, oke? Nah, homophone terakhir untuk pelajaran kali ini datang dari kata then and then. Then and then. They have similar pronunciation. Mereka tuh punya pengucapan yang sama, tetapi spelling yang berbeda dan artinya yang berbeda. Then untuk yang pertama spellingnya adalah T-H-A-N, okay? Remember once again, sekali lagi, T-H-A-N, T-H-A-N, okay? Yang artinya adalah daripada, yang termasuk ke dalam adjective, sedangkan yang kedua untuk kata then itu spellingnya adalah T-H-E-N. T-H-E-N yang dalam bahasa Indonesia T-H-E-N artinya adalah kemudian dan kedudukannya di dalam kelas kata adalah sebagai conjunction atau kata sambung. Contohnya di dalam kalimat kita gabung saja keduanya, oke? Seperti berikut ini. Then he knew I was better than her. Then he knew I was better than her itu artinya adalah kemudian dia tahu kalau aku lebih baik dari dia. Oke, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Finally, we have finished our discussion for today. Jangan lupa guys, let's always hit the books. Mari kita terus belajar. Sisihkan waktu kalian ya adik-adik, kawan-kawanku semua. And don't forget guys, untuk memaster topik kita kali ini adalah karena ini sedikit membingungkan ya. Bukan sedikit sih, sangat membingungkan. Kalau sudah masuk ke dalam konteks banyak yang bersalahan. Jadi untuk menghadapinya adalah yang pertama adalah enrich your vocabulary, perkaya kosakata kalian. Yang kedua adalah pay attention to context, perhatikan konteksnya. Dan yang ketiga adalah pay attention to spelling, perhatikan ejaannya. Lalu yang keempat dan yang terakhir, the most important thing, yang paling penting adalah practice a lot, okay? Practice a lot ya. Because what? Practice makes us perfect. Karena praktek dan berlatih itu membuat kita lebih sempurna, terus mengasah diri. Thank you yang sudah setia dengan Miss Nia. Thank you so much guys. Thanks a bunch. I really appreciate you guys. Dan juga subscribers, likers, commenters, okay, yang sudah men-share juga. Terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Miss Nia selalu mendoakan yang terbaik dan juga semoga apa yang Miss Nia bagikan, yang Miss Nia share ke kalian semua bisa berguna menambah ilmu kalian. Tidak hanya untuk kalian juga tetapi untuk orang banyak di luar sana. Jadi jangan lupa ya di share sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, bahkan yang sudah bekerja boleh. Semoga video-videonya Miss Nia semuanya menjadi berkat. Terima kasih banyak guys. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan komennya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalian juga bisa komen di bawah ini ketika kalian punya satu mungkin topik yang menarik yang berhubungan dengan bahasa Inggris, bisa supaya Miss Nia bawakan. It's okay. Tinggal komen di bawah ini, Miss Nia akan bawakan di video selanjutnya. So, see you in the next video guys. Red planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you.